44 berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebagian orang menyebutnya dengan Kelok. Jalan tersebut dikenal dengan lintas jalan yang mengerikan bagi sebagian orang yang pernah melintasinya. Pasalnya, jalan tersebut memiliki penurunan dan pendakian dengan kelok atau tikungan yang begitu curam dan sempit. Setiap pengendara yang melintasi kelok haruslah ekstra hati-hati. Kelok 44 merupakan daerah perbukitan yang berada di atas Danau Maninjau. Dinamakannya sebagai Kelok 44 karena jalan ini memiliki tikungan atau kelok 44 belokan. Setiap keloknya diberi penomoran secara berurutan. Meski terlihat curam dan mengerikan, Kelok 44 memiliki pesona yang luar biasa. Tidak sedikit wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat mengagumi tempat tersebut. Selain tikungan yang patah, Kelok juga menyuguhkan pemandangan langsung ke Danau Maninjau. Kelok 44 sudah dikenal banyak orang, baik yang berada di luar Sumatera Barat maupun mancanegara. Sebab lintasan ini menjadi salah satu jalur yang sering dilewati para pembalap Tour de Singkara atau TDS setiap kali ajang balapan sepeda internasional itu dihelat. Tak jarang lintasan tersebut digelari sebagai jalur pembantaian bagi para riders. Hal tersebut mengingat tingkat kecuramannya yang tinggi dengan sudut kemiringan jalur sekitar 45 derajat hingga 60 derajat. Meski demikian, Kelok ini juga menjadi salah satu tempat favorit sebab keindahannya dan ekotisme Danau Maninjau yang terlihat begitu indah dan menakjubkan. Jika Anda berkunjung ke Sumatera Barat, ada baiknya melewati destinasi yang berada di Kabupaten Agam tersebut. Rugi rasanya jika tidak berkunjung ke tempat tersebut bila Anda sudah berada di Ranah Minang. Kelok 44 juga menjadi salah satu ikon wisata Sumbar setelah Jam Gadang, Harau, Kelok 9, dan lain-lainnya. Di beberapa kelok tersedia semacam rest area yang berupa warung makan. Dari situ wisatawan bisa beristirahat sejenak sekaligus menikmati pemandangan yang ada. Di rest area inilah tempat tepat untuk mengabadikan keindahan Kelok 44. Cobalah berhenti di Kelok 37. Pemandangan di sana begitu indah. Panorama hijau dari pepohonan dan air danau menghipnotis siapa saja yang melihat. Tidak hanya hijau, warna-warni menghias Kelok ini karena ada bunga-bunga yang sengaja ditanam penduduk sekitar untuk menambah keindahan pemandangan alam. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the... Danau Maninjau yang megah dan cantik memantulkan pemandangan yang membuatnya seperti cermin alam raksasa. Panorama Bukit Barisan pun menyempurnakan pemandangan khas Ranah Minang ini. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Di Kelok 37 itu, sahabat silahkan mampir dulu di restoran Pondok Indah yang sudah nyaris 10 tahun lebih berjualan di lokasi ini. Mie rebus dan nasi gorengnya telah menjadi makanan favorit bagi siapa saja yang sudah mencicipinya.
sebelum melewati Kelok 44, kalau para sahabat tidak mampir di restoran Pondok Indah di Kelok 37 sebelum mencicipi mie rebusnya yang sangat menggugah selera. Selain mie rebus dan nasi goreng, juga tersedia soto serta lontong dan makanan cemilan lainnya, serta kuliner oleh-oleh ala ranah agam. Menurut pengelola Pondok Indah, Sultan Parpatya, selain makanan dan minuman, kami juga menyediakan makanan khas agam atau ranah Minang sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang dapat dibawa ke daerah asal masing-masing. Nah, bagi para sahabat Bukit Tinggi Vlog yang melewati Kelok 44, jangan sampai tidak mampir di rest area Pondok Indah Kelok 37, karena berbagai kuliner sudah menunggu para sahabat. Apalagi makanan siap sajinya berupa mie rebus yang memiliki rasa yang sangat enak dan sangat berbeda dengan mie rebus di tempat lainnya. Mana cuti yang kau sih kan? Iya. Berapa tahun kita sekolah teh? 2009, awal 2010 mulai buka Pak. Mulai buka 2010 lah. Yang awal 2012 dia baru pulang Pak. Baru pulang ya. Rumah itu. Pak dari ketek dulu nak, ini kadang sampai enak. Iya. Iya. Macam mana Pak? Kakak bongkar deh, kosnya dia. Ya. Nggak perlu hati wak dan batin wak tu. Itu dia dasar wak itu kan. Ya. Tak pernah lima batin wak. Nyasal. Itu. Ya. Pakai tunggak dua besok itu. Tu lah. Sampai jam berapa dia buka? Sampai jam 9 tengah lama Pak. 9. Buka dari jam berapa? Setengah 7 lah, kadang-kadang jam 6 lah buka Pak. Oh. Anak spesifik dengan suku nan tahu makanan. Mangkuk labu. Mangkuk labu. Kalau misalnya nasi goreng, menu makanan, mie rebus. Mie rebus, nah menjadi pilihan ya. Iya. Nasi soto. Siapa nama penyanyi teh? Afrima. Asli Siko deh. Di Mas Bi? Orang rumah. Orang rumah. Oh Sangka. Orang rumah asli Siko. Iya. Oh selamanya lah 10 tahun nak dari gini sebalik ya. Iya. 10 tahun. Kok pada itu berapa? Lah bisa 2 tahun. Iya. Nang kini gue ya. Kok sana ambil lukisan dia? Santiang lukisannya Pak. Ada kawan. Oh. Orang meninjau. Macam warasi lukisnya. Kaligrafi kan itu musola ada. Musola detail. Oh, musola detail. Kaligrafi. Travel banyak sih nggak ya? Travel banyak ya. Banyak. Hadiah saja narami nantinya. Rabu, Sabtu, Minggu. Sabtu Minggu. Pak anu Covid datang ke ada pengaruh? Jauh pengaruhnya. Pikir inilah mulai normal ya. Kita normal lah. Laporan suara nak. Laporan suara ya. Oke ya, sukses terus ya. Jadi Pak.